Oke teman-teman, selamat pagi, jumpa lagi di channel saya, tentunya masih Bidang Daki. Pada pagi hari ini kita berkesempatan lagi proses pemanenan di kolam yang sangat bagus. Kita lihat keseruannya proses pemanenan ikan lele di kolam permanen di Desa Banjarpanjang, Masian teman-teman. Oke, let's go. Oke, jadi di depan saya ini adalah kolam permanen teman-teman. Ini dulu bekas tempat pemancingan. Jadi kolamnya satu kolam tapi sangat besar ukurannya. Ini ukurannya kurang lebih ada 7 kali 12 meter. Sangat besar sekali. Sambil menunggu ini teman-teman, airnya habis. Ini masih dikuras. Kita akan pergi. Ini petani kita lagi tambah kolam. Ini pembuatan kolam di sana. Ini tadi agak berisik karena dieselnya sana ada dieselnya. Nah, di sini ada perluasan atau penambahan kolam untuk budidaya ikan lele. Oke, kita lihat nih lagi proses pembangunan. Nih. Sing kolam, Mas. Pundi? Niki. Oh, niki. Kolam. Nggih. Jadi depan kita pas ini teman-teman, ini adalah pengembangan kolam. Satu kolam dengan rencana ukuran pinten Mas Budi? 46. 4 kali 6. Permanen nggih? 46, iya, permanen. Oh iya, 4 kali 6 permanen. Buat teman-temanku yang deket rumahnya dengan Desa Banjarpanjang, Kecamatan Ngariboyo, Magetan, bisa studi banding di petani ikan lele teman-teman. Di sini sangat maju sekali, jadi bisa buat studi banding teman-temanku yang usaha ikan lele. Nah, ini masih fondasi biar tidak longsor. Oke, kali ini kita ngobrol-ngobrol dengan ketua kelompoknya, namanya Mas Budi, ketua kelompok ikan lele di Desa Banjarpanjang. Oke, langsung saja kita tanya-tanya kaitan dengan pembangunan kolam di sini. Mas Budi, ini kaitan dengan kelompok petani lele di Desa Banjarpanjang ini perkembangannya bagaimana ini? Ya, alhamdulillah Mas Andri, saat ini kelompok lele Bukit Semberini Desa Banjarpanjang, Kecamatan Ngariboyo, perjalanan kita sebenarnya baru 1,5 tahun untuk membentuk sebuah kelompok ini. Namun alhamdulillah perjalanan kurun demi waktu, kita terus berkembang, kita terus semakin meningkatkan kualitas lele, sehingga harapan kita bahwa lele yang diproduksi oleh Banjarpanjang ini benar-benar bisa menjadi makanan konsumtif bagi masyarakat. Nah, juga utamanya bagi pemasar pun benar-benar bisa memberikan layanan kepada pembeli lele di pasar dengan kualitas yang baik. Itu harapan kita seperti itu. Oleh karena itu alhamdulillah waktu demi waktu kita terus semakin meningkatkan perkembangan kelompok, baik dari struktur organisasian kita juga dari pengembangan masing-masing anggota yang terus notabene saat ini terus mengembangkan sayapnya dengan menambah kolam-kolam di areanya masing-masing. Untuk saat ini jumlah anggota berapa Mas? Alhamdulillah semuanya. Kemarin jumlah anggota kita 16, tapi saat ini kita bertambah menjadi 18 Mas. Oh, iya. Terus total keseluruhan kolam yang dimiliki? Total keseluruhan kolam yang dimiliki hampir sekitar 30 kolam saat ini. Ini baru sementara. Tapi insya Allah kita akan terus menambah kolam karena melihat pangsa pasar untuk lele saat ini memang kelihatannya masih dibutuhkan cukup luar biasa kebutuhan lele. Nah, ini yang menjadi kesempatan kita. Namun demikian tetap hal ini menjadi poin bagi kita bahwa komitmen, disiplin ini kita terapkan di dalam kelompok supaya harapan ke depan bahwa kelompok kita ini bukan hanya sekedar asal-asalan kita memelihara lele, tapi benar-benar memberikan profesional ya. Ya, ini harapan kita. Maka dari itu secara literasi pun kita buatkan catatan-catatan perpanen berapa, hingga kita nanti bisa mengevaluasi dalam 1 tahun itu berapa penghasilan kita,
sebelum dan sesudahnya. Iya. Nah, ini seperti itu. Untuk target kemarin, itu yang kemarin tahun kemarin itu hasil panen lelenya berapa jumlahnya? Hasil kemarin lele kita itu 1 tahun itu baru 2 ton. Oh. Tapi Terus untuk saat ke depan, ini, ya, kedepannya? saat ini di tahun baru berjalan belum ada 1 tahun, Iya. kita sudah meningkat menjadi 4 ton. Iya. Ya, nah ini terus kita akan meningkatkan terus karena ya masih dalam proses belajar itu tadi, banyak hal-hal kendala yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Nah, ini menjadi evaluasi diri kita di kelompok ini. Maka setiap tanggal 10 kita selalu mengadakan pertemuan. Iya. Dengan harapan apa? Saling mengevaluasi masing-masing. Lah inilah di kelompok lele Bukit Sembrani Banjarpanjang ini. Iya, Itu Mas Andri. Iya, Oleh karena itu mohon dukungan dari semua pihak, Iya. dan harapannya terus saling ada dukungan baik dari dinas pertanian, peternakan, dan juga dari pemasaran. Ini saling bisa memberikan masukan-masukan yang positif supaya benar-benar perkembangan kelompok lele Bukit Sembrani ini lebih maksimal, Mas Andri. Seperti itu. Terus untuk teman-teman Mas Budi yang kepingin budidaya lele, cara belajar bagaimana untuk nanti studi banding ke sini itu diperbolehkan atau tidak? Boleh, silakan bagi teman-teman rekan-rekan yang ingin studi banding ke lele Bukit Sembrani Banjarpanjang, kami persilakan. Kecamatan Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten kami Magetan. persilakan. Justru kita senang mungkin dengan adanya kedatangan teman-teman mau belajar, sehingga bukan kita merasa unggul, tidak, tapi justru kita ingin juga sama-sama belajar. Saya ingin juga menggali ilmu dari teman-teman yang mau hadir ke sini. Ini harapan kita seperti itu. Oke. Alhamdulillah Mas Andri, kemarin dari Dinas Peternakan sudah monitoring ke Desa Banjarpanjang, dan insya Allah dalam waktu dekat ini pun kita sudah diberikan sertifikat mutu kualitas lele di Banjarpanjang. Oke. Ini seperti itu kemarin. Terus tips suksesnya kelompok petani lele di sini apa? Dari air mungkinkah atau Ya. modalnya apa itu? Utamanya begini, Ya. untuk lele itu menjadi pokok kunci adalah air. Jadi bagaimana kita menjaga kualitas air, itu kuncinya. Artinya kita mengambil poin pokoknya bahwa lele itu hidup di air. Maka yang terpenting adalah kualitas air, harus bagaimana kita menjaga itu dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, itu. Ya. Dan yang lebih terpenting lagi di dalam pemeliharaan lele itu adalah satu, kuncinya disiplin, niat yang benar-benar luar biasa, komitmen yang kuat. Ini yang menjadi kunci pokok keberhasilan dari setiap pemelihara lele dan juga organisasi di dalam kelompok-kelompok budidaya lele. Oke, terima kasih Mas Budi atas wawancaranya, dan dilanjut lagi ini kegiatan aktivitasnya Sama-sama panjenengan. Mas Andri, sukses untuk Mas Andri semua. Mudah-mudahan terus bisa mengembangkan sayapnya di bagian pemasaran. Amin. Matur suwun. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Step up.
Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa satu kolam ini tebaran 15.000, ukurnya kemarin ukur 7 benihnya, ukur 7 cm, dan ini sudah panen dalam kurun waktu 3 bulan lebih 2 hari. Jadi ini ikannya usianya cukup matang sekali dan ikannya berbobot ketika ditimbang karena ikan sudah tua. Terus untuk makan ini habisnya kurang lebih 40 sak teman-teman. Kita lihat nanti perolehan ikannya. Oke, ini kita lihat proses penimbangan. Delapan 6. Ya. Mungkin teman-temanku ada yang tanya kenapa ikan lelenya di sini tumbuhnya agak lambat padahal ukurnya ukur besar, benihnya ukur 7. Karena ini yang menentukan pertumbuhan ikan lele itu sinar matahari, dan di kolam tersebut masih ada atap sampingnya dan ini nanti akan dibongkar, dan pohon-pohon besar ini menutupi pertumbuhan atau sinar matahari yang masuk di kolam tersebut. Itu buat belajar teman-temanku semuanya. Oke, baik teman-teman, ini timbangan terakhir. Kita lihat nih berapa. Ini sudah mendapatkan 13 timbangan. Ini timbangan yang ke-14. Kita lihat nanti beratnya berapa. Kurang lebih kalau lihat keranjangnya 20 kiloan. Nanti setelah ini kita total ikan lelenya mendapatkan berapa dengan habisnya pakan 40 sak tadi. 27. Oke, terakhir 27 kilo. Setelah ini kita total bersama-sama. Oke, jadi ini setelah kita total teman-teman, dari timbangan 1 sampai timbangan terakhir 14, ini kita mendapatkan ikan lele 1 ton 1 kintal 25 dari habisnya pakan 40 sak. Buat teman-teman para pembudidaya lele, inilah hasilnya ikan lele kelompok tani desa Banjarpanjang. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.